kartu kreditnya belum keterima, kok udah ada tagihan aja. Hati-hati, ini bahaya NRI, not received as issued. Yuk kita bahas. Oke, di sini mungkin ada yang udah pernah narbitin atau nyetak kartu kredit atau kartu debit bahkan lah ya yang pada umumnya. Nah, tapi misalnya sering banget diteleponin sama si call centernya, udah keterima belum, udah keterima belum. Sebenarnya kalau kalian ngerasa terganggu aja, tapi nggak apa-apa. Ini tuh lebih baik daripada kalian tiba-tiba nerima telepon yang isinya adalah tagihan gitu, padahal nggak kalian keluarin dan kartunya pun belum kalian terima. Karena ini tuh juga umum terjadi, namanya not received as issued, atau nggak kamu terima tapi bisa diakses oleh orang lain. Kartunya belum kamu terima tapi udah ngelakuin transaksi, tapi ada orang lain yang ngelakuin transaksi pakai kartu kamu. Kok bisa? Jadi memang menurut data di industri perbankan ya, kalau misalnya kasus NRI ini tuh meningkat bahkan sampai 15% setahun terakhir. Dan rata-rata kerugian setiap nasabah juga bisa jutaan. Serem kan ya, walaupun mungkin ada yang ngerasa itu nggak terlalu kerasa, tapi pasti sebagian besar ngerasa itu berharga banget pastinya ya. Terus kok bisa sih ini tuh terjadi? Nah, ini tuh bisa aja terjadi ya. Pertama, kamu belum menerima kartunya tapi ada transaksi, atau kamu memang pegang kartunya tapi ada transaksi di luar sana. Nah, jadi yang pertama itu bisa jadi kartu kamu selama proses pengiriman itu bocor, entah ada mungkin jatuh di suatu tempat mungkin ya, atau memang ada yang sudah ngebocorin datanya secara nggak langsung. Nah, ini tuh sangat bahaya banget. Jadi kalau misalnya kamu udah nerima kartu, kalau bisa please banget langsung ganti PIN dan lain-lain gitu, jangan didiemin aja gitu, karena ya bisa jadi terjadi hal ini gitu. Apalagi kalau untuk kartu kredit ya, mungkin kalau kartu debit ada batasnya gitu ya sampai saldonya habis, tapi kan kartu kredit itu ya bisa jadi sampai limitnya ada, ya si pencuri ini bisa ngakses gitu kan. Jadi please langsung perbaharui sistem keamanannya ya. Nah, terus kamu pun bisa jadi punya resiko kartu kamu memang kamu yang pegang, tapi ternyata ada orang lain di luar sana yang transaksi, atau misalnya kamu tiba-tiba dapat notifikasi bahwa ada pengurangan saldo dan lain-lain. Nah, menurut aku sih untuk beberapa bank ada yang oke ya, langsung nge-call kalau ada tagihan. Dan emang aku pun ngerasain pernah terjadi, dan itu bener-bener aku langsung perbaharui sistem keamanannya, dan harusnya sampai sekarang sih memang jangan sampai terjadi lagi ya. Dan lebih lagi, kamu pernah mungkin ngelakuin transaksi di e-commerce gitu ya pakai direct debit, dan itu kan cuman modal CVV di belakang gitu. Jadi kalau misalnya kamu nyimpen nomor CVV atau foto kartu kredit dan lain-lain, please jangan di HP, atau kalau mau di HP dilindungi lagi misalnya di album yang pakai PIN dan password lainnya gitu. Terus banget, karena once HP kamu kecuri, terus selama direct debit kamu terhubung sama e-commerce kamu, ya bisa jadi akan ngelakuin suatu transaksi gitu, karena hanya modal CVV dan OTP yang dikirim ke HP yang sama gitu. Nah, jadi kan makin serem ya dari penyalahgunaan akses kartu ini. Jadi lebih berhati-hati lagi. Tapi yang pertama, gimana biar NRI-nya nggak sampai terjadi? Kadang-kadang bank juga kirim kartu ke kita nggak bilang-bilang, misalnya ada update kartu dan lain-lain. Nah, jadi please banget kalau bisa kalian update data pribadi kalian itu, apalagi yang berhubungan dengan pengiriman kartu dan lain-lain yang terbaru ya. Karena bisa jadi terutama mungkin yang kamu masih ngekos atau suka nyewa properti gitu, misalnya kekirim di properti yang sana gitu kan, terus keterimanya sama resepsionis, mending kalau orang yang amanah. Kalau enggak terus diambil datanya dan bisa transaksi, ya kita nggak pernah tahu ya, ada orang yang membutuhkan kita, terus ya bisa jadi gitu ke depannya. Apalagi kalau banyak data-data yang dikirim ke alamat kamu yang lama gitu, which is bukan alamat pribadi yang mungkin rumah orang tua dan lain-lain gitu. Jadi update datanya juga, terus selalu konfirmasi ke bank kalau misalnya kartunya nggak diterima, langsung update juga ke banknya, misalnya buat langsung diblokir dan bikin kartu baru. Itu tergantung kebijakan banknya, tapi sampein aja concern kamu terkait NRA ini. Oke, kalau kamu ngerasa ini bermanfaat, tolong bantu share ke lingkungan kamu, bantu di like juga dan subscribe. Dan kalau kalian punya saran, kritik yang membangun, boleh ditaruh di kolom komentar. Semoga kita selalu bisa menjaga data pribadi kita dan keep proaktif ya untuk menjaga keamanannya itu sendiri. Stay safe and secure. See you di next video.